Shalom. Saya pikir terus sampai jam 8 enggak apa-apa lah. Benar ya? Bishop. Saya pikir bisa terus tadi nih. Saya diberkati dengan Pak Dodi itu. Saya S1, saya S2, beliau ngajar. Saya senang sekali. Setiap beliau ngajar, ya ada sesuatu yang baik, yang indah itu. Saya seringkali ketemunya di kampus, kalau di gereja saya tidak pernah di GBS. Tapi ya di statistik keren. Ngajarnya enak. Tidak setiap orang pintar itu bisa ngajar loh. Pak Dodi ini pintar dan bisa ngajar. Jadi orang itu bisa ngerti dengan cepat apa yang beliau ajarkan itu. Rumus yang beliau ajarkan, soal-soal yang dia berikan, masih ingat saya. Ya, puji Tuhan. Minggu lalu saya bersama dengan Rabi Devi ini. Saya ke Bali, Pak Guana juga dan Bu Rita juga ke Bali, tapi kita di ministry yang berbeda. Dan puji Tuhan, saya ini senang sekali buat setiap level by level yang Tuhan berikan, buat setiap komunitas, buat setiap gereja, buat setiap orang percaya. Seharusnya itu terjadi di setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan beri kemurahan buat kita untuk masuk di Healing di Sidoarjo, ya kan, di Kediri, di Madiun, kemudian di Surabaya, di sini, Tuban. Saya rindu mereka juga mengalami level by level. Kita semua mengalami level by level yang lebih lagi. Saya yang salah satu gereja yang saya layani di Bali, dia 19 tahun itu berpindah-pindah tanpa punya gedung. 19 tahun. Waktu yang lumayan ya, 19 tahun ya. Tapi waktu ketemu kemarin, dia bilang gini, Pak, saya pindah ruangan. Oh ya, puji Tuhan. Terus saya masuk, loh asik ini, saya bilang, lebih besar dan jemaat yang datang lebih banyak. Puji Tuhan, Pak, buat kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Saya ngomong seperti itu. Nah, lama setelah itu dia bilang lagi, ini belum selesai, Pak. 1 bulan yang lalu, dia bilang ini, 1 bulan yang lalu ada seorang yang bukan jemaat, bukan Nasrani, kasih dia tanah 1000 meter persegi. Ini untuk gereja. Saya sampai, hebat ya Tuhan itu ya. Itu 1000 kalau dirupiahkan 15 miliar. Dia bilang ini mau nama yayasan atau apa terserah, ini untuk tanah ini untuk gereja. 1000 meter persegi. Saya dengar ini, Tuhan, kau ajaib, kau luar biasa, kau dahsyat. Dan ternyata tidak berhenti di situ itu. Yang lebih herannya gitu. Beberapa hari setelah itu, orang ini ditelepon seseorang, Pak, saya mau ketemu, bisa ngopi. Oh ya bisa, dia bilang. Sekali lagi, bukan orang Nasrani. Dia bilang, Pak mau bangun gereja, iya. Lokasinya mana? Gembalanya share lokasinya. Lokasinya ini. Dia lihat tanahnya, ketemu di tempat kafe, dia bilang gini, semua pondasi saya ngirim semen. 1000 loh. Itu ngirim semennya enggak tahu berapa. Tapi dia bilang gitu. Dan sekali lagi, bukan Nasrani. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tidak bisa dipikirkan dengan cara kita. Amin. Nah, malam hari ini saya mau share bahwa ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian yang harus saya juga lakukan. Sekali lagi saya bilang di Yeremia 31 ayat ketiga, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia tidak hanya memberikan kasih yang biasa, dia memberikan kasih yang kekal. Dan tidak hanya memberikan kasih yang kekal, kalimat selanjutnya, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Pada siapa? Kepada kita semua. Karena ayat ini berlaku buat semuanya. Tidak ada tulisan buat khusus buat hamba Tuhan, buat ini, buat itu, tidak. Ayat ini berlaku buat siapapun kita.
Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dan dia terus melanjutkan dengan kasih yang hebat. Mazmur 36 ayat ke-7, ya oke, ayat ke-8. 1, 2, 3. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Nah, begitu luar biasanya, bahasa yang lain katakan betapa berharganya, begitu luar biasanya, begitu sempurnanya, begitu excellennya kasih-Mu kepada kita. Amin. Ini yang selalu saya ngomong, yang selalu jadi pondasi buat kita, dan dia ekspresikan kasih-Nya lewat satu nama, yaitu lewat satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka lagu pertama tadi semuanya selesai di Kalvari. Pada waktu bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, selalu dikasih di ambang pintu ada darah. Pada waktu tidak ada darah, maka mereka akan yang sulung, manusia dan hewan peliharaan akan mati. Benar? Ya, semua yang sulung, manusia dan hewan akan mati. Nah, kalau kita bicara perjanjian yang sekarang, bahwa kita ketemu Tuhan Yesus, maka menjadi hidup. Bisa ini ya. Jadi, ini kalau tidak ada darah, maka akan mati. Yang di sini sudah mati. Jadi tanpa Yesus kita mati. Contoh yang paling mudah dibayangkan itu Lazarus itu. Lazarus 4 hari sudah mati. Mati kita ini. Tetapi pada waktu Lazarus ketemu Tuhan Yesus, Lazarus menjadi hidup. Sama seperti kita. Pada waktu kita ketemu Yesus, kita menjadi hidup. Dan saya begitu kagum dengan 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Saya cari, nggak tahu nanti kalau ada yang menemukan, mulai dari Adam sampai perjanjian lama terakhir, yang tidak ada satupun yang disebut ciptaan baru loh. Tidak ada. Jadi pada waktu orang bertemu Yesus, maka dia adalah ciptaan. Siapa ciptaan baru itu? Kita. Ini saya renungkan ini satu privilege, satu keistimewaan yang luar biasa. Yang tidak diterima di orang-orang perjanjian lama. Tapi dia berikan buat kita pada waktu kita di dalam Kristus, ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang lama sudah tidak ada, yang baru sudah datang. Amin. Yang baru sudah datang. Nah, ini sesuatu bukti dari cintanya begitu luar biasa. Dia memberikan sesuatu yang tidak pernah diberikan sebelumnya, dan hanya lewat Yesus kita jadi yang baru. Benar-benar baru, yang lama hilang, yang baru sudah datang. Amin. Dan buktinya tidak cuma berhenti di sini. Yang membuat saya semakin kagum, dia berikan rohnya dalam hidup kita. Amin. Dia berikan rohnya loh. Pada waktu di perjanjian lama, Roh Kudus cuma hinggap. Benar kan ya? Roh Kudus cuma hinggap. Tapi di perjanjian baru, pada waktu kita bertemu Yesus, Roh Kudusnya di mana? Di hati kita. Amin. Pada waktu anak saya masih SD, mungkin saya kasih uang 10.000. Mungkin saya kasih sepeda. Pada waktu anak saya SD, saya tidak mungkin kasih mobil. Setuju kan ya? Sepeda motor aja tidak mungkin. Kita ngasih sesuai dengan apa yang kita lihat ke anak itu. Waktu saya tahu Tuhan, berarti Engkau kan sayang banget sama kita semua. Sehingga Engkau memberikan roh-Mu dalam kita. Amin. Keren loh ini. Saya belajar ini. Jadi sehingga pada waktu kita berjalan, kita tidak pernah sendirian. Pada waktu kita berada di manapun, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Dia ada di sini. Ini memang harus latihan terus. Latihan terus. Pada waktu Petrus dipanggil sama Yesus, ayo keluar. Petrus keluar dari perahu, ya datanglah. Petrus keluar enggak? Keluar. Pada waktu dia mulai jalan, bisa enggak? Bisa. Tetapi pada waktu dia mulai lihat sekelilingnya,
Dia lupa ada Tuhan di situ. Seringkali kita juga seperti itu. Ada Roh Kudus, kita juga sering lupa. Termasuk yang ngomong ini. Seringkali kita lupa. Dia beri hadiah yang begitu luar biasa yang tidak diterima oleh orang-orang sebelumnya. Tetapi pada waktu kita terima Yesus, dia beri Yesus, dia beri lengkap dengan Roh Kudus di hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang luar biasa adalah saya ini merenung. Ada banyak kali, saya mungkin Bapak Ibu tidak termasuk lah bilangan orang-orang ini. Tapi saya bilang, ada banyak kali Tuhan, saya ini salah ngambil keputusan. Seharusnya kanan tapi kiri, seharusnya kiri tapi kanan. Bapak Ibu tidak tahu pernah ngalamin tidak seperti itu. Sehingga saya ini bertanya, saya ini berdoa, seharusnya kalau aku ini diciptakan dengan otoritas kehendak Tuhan penuh, artinya aku harus nganan dan aku harus kiri, itu lebih baik. Loh, saya sempat berpikir seperti itu loh. Karena pada waktu dalam perjalanan hidup kita bisa salah ngambil keputusan. Sehingga saya berpikir kalau misalnya semua keputusan itu dipaksakan terjadi dalam hidup kita, dan kita ini jadi robot dalam tanda kutip, itu lebih asik kelihatannya. Tapi pada waktu itu terus saya renungkan, saya bawa dalam doa terus saya renungkan. Kalimat yang munculnya seperti ini loh. Justru aku tidak mau kamu jadi robot. Kebebasan yang aku berikan ke kamu, itu satu kehormatan yang aku berikan ke kamu. Kurang lebih kalimatnya seperti itu waktu menghantam hati saya. Waktu saya tak dengar itu, saya nangis. Istilahnya dia sudah beli kita. Aku ini milikmu. Iya kan ya? Lagunya seperti itu. Tapi kita masih diberi kebebasan buat milih. Iya Pak ya. Ada waktu kita punya bisnis, punya pekerjaan ya di toko atau di pabrik. Kita ngatur sama pegawai kita. Pagi masuk jam segini ya, jam segini ini, jam segini ini, jam segini pulang. Padahal kita tidak beli mereka loh. Dia ini beli kita. Tapi dia gak ngatur kita. Membuat saya kagum, membuat saya heran. Dia baik, excellent, sempurna. Amin. Nah, sekarang saya masuk ini. Ternyata ada banyak dari kita ini yang tidak bisa. Goalnya jelas. Yesus mau bahwa setiap dari kita menuju keserupaan Kristus. Goalnya jelas pada waktu bangsa Israel. Mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menuju kemana? Ke tanah perjanjian. Benar kan ya? Dari mereka yang keluar 2 juta itu, yang masuk cuma 2 orang. Yang di generasi mereka. Namanya Joshua dan Kaleb. 10 yang lain mereka lihat. Teman-temannya juga lihat, realitanya lihat, tetapi mereka lebih percaya kepada realita daripada percaya pada janji Tuhan. Pada waktu mereka lihat itu, mereka tidak ada dorongan semangat untuk maju menuju tanah perjanjian, padahal menerima janji yang sama, menerima firman yang sama. Amin. Buat saya ini jadi pelajaran. Buat saya pribadi jadi pelajaran. Mereka ngalami mujizat yang begitu luar biasa kan ya. Mereka ngalami pertolongan yang luar biasa. Bahkan pada waktu mujizat yang ajaib yang namanya mana surga itu turun, mereka masih bisa ngomel ya. Ada tiang awan, tiang api itu. Tak kasih mana. Tapi masih ngomel ya. Jangan-jangan kita juga seperti itu loh. Ini perenungan buat saya. Jangan-jangan aku yang ngomel loh Tuhan. Sehingga kalimat yang muncul di hati saya pada waktu kita ngomel, berarti kita sedang tidak percaya kepadanya. Semua manusia akan percaya, tetapi percayanya bukan kepercaya kepadanya, tapi pada percaya yang lain. Pada waktu kita berkeluh kesah, pada waktu kita ngomel, berarti kita tidak percayakan penyertaannya. Tidak percayakan sesuatu yang Tuhan sediakan. Dan itu latihan terus setiap hari. Benar Pak, benar. Latihan.
Nah, ini pembelajaran buat saya pribadi bahwa kita tujuannya keserupaan Kristus, tujuannya tanah perjanjian, tetapi ada hal yang mesti harus kita lepaskan supaya kita menerima seperti itu. Nah, Lukas 5 ayat 37 sampai 39 berkata demikian, bahwa Dia mencurahkan anggur yang baru buat kita. Amin. Dan anggurnya selalu baru setiap hari, setiap pagi buat kita. Amin. Nah, tetapi kalimat dari ayat itu katakan bahwa perlu namanya kirbat yang baru. Pada waktu anggur dicurahkan, kemudian kirbat yang lama, yang terjadi apa? Rusak, koyak. Bisa tangkap ini? Dia selalu beri yang baru, dia selalu terus beri yang baru. Yang menjadi masalahnya adalah kita. Kita tidak ganti kirbat kita ini loh. Saya bisa khotbah, Lukas bisa main musik, Esther bisa mimpin pujian. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita melepaskan kirbat kita terus, untuk terima anggur yang baru. Ini perjuangan terus umur hidup kita. Untuk lepaskan kirbat terima yang baru. Ada banyak kita untuk muda, untuk pengen yang baru, tetapi yang ini tidak mau dilepas. Kita ini pengen misalnya SMA ya, pengen masuk kuliah, tetapi seragamnya masih SMA. Bisa tidak? Tidak bisa. Banyak teman, ini ilustrasi saja. Tapi seringkali kan juga seperti ini, Tuhan aku mau gini. Tetapi kita tidak lepas yang ini loh. Dia mau 1 Korintus 5 ayat 7 katakan, buang ragimu, karena aku mau buat engkau menjadi adonan yang baru. Kalimatnya keren sekali ini. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu. Supaya apa? Kamu menjadi adonan yang baru. Yang buang siapa? Kita. Bukan suruh Tuhan buang. Kita yang buang. Karena Dia mau jadikan kita adonan yang baru. Keserupaan Kristus. Amin. Nah, apa yang harus kita buang, Pak? Segala sesuatu yang tidak baik. Efesus 4:31, Kolose 3:8. Semua hal-hal yang tidak baik itu mesti harus kita lepaskan. Buang. Bapak Ibu mesti cek apa yang harus kita lepaskan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertingkaian, fitnah, hendaklah dibuang daripada kamu. Demikian pula segala kejahatan. Masih bisa tidak ini terjadi? Bisa. Masih bisa tidak ini terjadi di dunia pelayanan? Sangat bisa. Kalau kita masih melayani apapun ya, tetapi kita masih simpan seperti itu, maka kita tidak atau belum mengganti kirbat yang baru. Awal Agustus, Pak Guana tahu apa yang saya alami. Di awal Agustus, baru saya bisa doa sampai nangis, Pak. Buat 2 orang itu. Saya ngomong sama Pak Guana, saya belum jadi Yusuf. Masih ingat mungkin Pak Guana. Tetapi saya melepaskan pengampunan. Ya, saya berdoa biasa saja. Tetapi di awal Agustus, kebenaran yang saya sampaikan tadi di awal, mengubah hati saya, bahwa cintanya itu sudah lebih dari segalanya. Maka kita mesti melepaskan semuanya itu. Kepahitan, geram, marah, pertikaian, apapun, lepaskan itu. Pada waktu saya tahu ini, saya cuma angkat tangan. Tuhan terima kasih. Cintamu itu besar. Cintamu ini kuat. Tahu-tahu saya bisa ngeluarin air mata, Pak, di pagi hari itu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Ada banyak hal yang salah, tapi Engkau tetap menjagai, Engkau tetap memimpin. Amin. Mari cek. Malam hari ini saya cuma mengingatkan, saya pun masih belajar. Kita mesti terus buang kirbat-kirbat yang lama. Kalau kita tidak buang, maka kita tidak bisa terima yang baru. Dari pihak Tuhan, Dia Bapa yang baik. Dia selalu melepaskan yang baru terus buat kita. Tapi ada bagian di mana kita juga harus lepaskan yang lama ini. Makanya berulang kali dimanapun saya berkata bahwa Dia tetap Bapa yang baik. Terus baik dan terus mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Tapi ada bagian dari kita yang kita harus lepaskan itu. Amin. Merasa bisa. Tadi kita diskusi itu. Merasa mampu.
Iya kan? Merasa lebih baik daripada yang lain, merasa lebih excellent daripada yang lain. Makanya saya ngerti sekali pada waktu Daud ngomong seperti ini. Lebih baik satu hari di pelataran. Daud ki punya semuanya. Benar kan ya? Duit, emas semuanya. Raja punya semuanya. Tapi dia ngomong lebih baik aku di rumah Tuhan. Punya semuanya untuk milih di rumah Tuhan. Waktu tahu ini, nah kita ini justru lebih dari Daud. Tinggal di sini, tapi kita justru cari yang lain. Justru kita merasa lebih menjaga yang lain. Daud punya semuanya, tapi dia enak di sini loh Tuhan, di rumahmu. Dan rumah Tuhan di mana? Di sini kan. Amin. Malam hari ini ayo tanya Roh Kudus Tuhan, apa yang mesti aku buang? Saya setuju, saya diteguhkan dengan lagu ini. Aku ini milikmu, ku persembahkan hidup ini. Tapi ada bagian yang harus kita lepas dulu. Ada bagian yang harus kita buang dulu. Ada bagian yang kita harus lepaskan dulu. Supaya kita menerima sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Amin. Ayo sama-sama, yuk koreksi terus. Dan mulainya bagaimana Pak? Mulainya jaga hati. Amsal 4 ayat 23. Pada waktu kita sudah jaga hati, Yakobus 1 ayat 21 katakan, terimalah firman itu dengan lemah lembut. Amin. Nah firman ini yang akan terus mengubahkan kita. Amin. Firman yang kita renungkan di pikiran yang akan mengubahkan kita. Tadi saya terima artikel bagus sekali dari teman saya. Artikel ilmiah. Di mana katakan bahwa otak ini hanya diperuntukkan buat yang baik. Filipi 4 ayat 8. Otak ini hanya untuk pemikiran yang kasih, yang baik, yang semua itu. Galatia 5 ayat 22. Pada waktu otak ini memikirkan yang negatif, maka terjadi perubahan di neuronnya, di syaraf-syaraf otaknya. Muncul namanya hitam-hitam di otak. Ini ilmiah, ini penelitian ilmiah. Muncul hitam-hitam di otak kita. Dan itu diberi waktu untuk kamu cabut, kita cabut dalam waktu 48 jam. 48 jam. Pada waktu kita berpikir negatif, kita mesti segera cabut itu dalam 48 jam. Kalau tidak dicabut bagaimana Pak? Kalau tidak dicabut maka perlu 21 hari untuk menumbuhkan firman itu ada di sampingnya. Ini penelitian sungguhan ilmiah ini. Jadi pada perlu 21 hari terus kita memperkatakan firman, confess firman, ngomong firman, percaya firman. Maka pada waktu kita sedang lakukan itu, maka di samping dari perkataan negatif muncul pohon yang baru. Bahasa mereka seperti itu. Dan nanti yang ini yang akan menghancurkan yang hitam ini. Saya luar biasa ya, Tuhan ajaib. Makanya kembali ke Roma 12. Pada waktu kita renungkan firman terjadi perubahan. Yosua 1 ayat 8 juga sama. Mazmur 1:1-3 juga sama. Amin. Ayo sama-sama yuk. Supaya kirbat terus kita baru. Tuhan apalagi ya Tuhan, supaya aku menyenangkan Engkau. Apalagi ya Tuhan yang aku harus persembahkan. Sekali lagi, mudah buat kita untuk slip, mudah buat kita untuk berpindah. Tetapi pada waktu kita terus latih, kau akan lihat sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Serius, apa yang terjadi di Bali itu di luar nalar berpikir saya. Sungguh, orang yang bukan jemaat, orang yang bukan Nasrani loh, bisa kasih seperti itu kalau tidak Tuhan terus apa? Benar kan ya? Artinya kan Tuhan pegang hati orang ini tuh kasih kan ya. Dan yang lebih heran kan juga ini bukan Nasrani juga, tapi aku kasih semen untuk semua pondasinya. Kalau Tuhan sudah beracara, siapa yang bisa melawannya? Amin. Ayo bagian kita bersih terus. Buang kirbat yang lama ini. Amin. Mari bangkit berdiri.